Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Junaidi. Hari ini kita akan membuat topologi jaringan dari aplikasi Siso Packet Tracer. Bagaimana caranya? Simak aja videonya berikut. Ya, yang pertama-tama kita buat dulu simulasinya. Kita pakai satu router, lalu pakai dua switch, satu lagi, lalu kita pakai 4 PC 1, 2, PC 3 dan PC 4. Lalu satu lagi kita pakai servernya ditaruh di switch yang pertama aja di jaringan A. Nah, terus kita konekin dari router ke switch 1, dari router lagi ke switch 2, dari switch 1 ke server, dari switch 1 ke PC 1, lalu dari switch ke PC 2, jaringan B juga sama dari switch ke PC 3, dan dari switch ke PC terakhir, PC 4. Sebelumnya kita tambahin dulu di sini. Di switch 1 kita tambahin dengan jaringan A. Jalur A. Nah, di switch 2 kita tambahin dengan jalur B. Lalu kita buat pengalamatan servernya di router, klik 2 kali, terus di config routernya kita ganti dengan namanya router aja, terus ke atribut config ke jaringan interface. Nah, kita buat alamat IP untuk jaringan jalur A. Ini kita pakai router, kita pakai IP address kelas C ya. 192.168.1.1. Ini subnetnya udah langsung otomatis, kita on kan. Nah, setelah di on kan, nanti jalur di switch 1 ini sudah berubah warna, tadinya merah menjadi hijau. Nah, sekarang untuk jalur IP nya kita gunakan IP address kelas C juga, 192.168. Nah, untuk jalur kedua ini kita pakainya 2 karena dia di jalur yang kedua ya, 2.1. Nah, kita on kan lagi, kita tutup aja dulu. Oke, kita tutup. Nah, di jalur B juga ada terlihat bahwa dia sudah berubah jadi warna hijau. Lalu kita akan menggunakan yang kita setting itu servernya. Sama tadi servernya kita ganti dengan nama server, kita kasih alamat IP. Nah, alamat IP nya sama, 192.168.1. karena tadi sudah dipakai, jadi kita gunakan
1.2 biar tidak sama. Kayak subnetnya otomatis, terus net gateway nya itu kita samain dengan IP router ya. IP routernya tadi karena ini sumbernya. Nah, kita kopas dulu aja dari atasnya, copy paste. Nah, kita ganti dengan 1.1 sesuai dengan IP routernya. Lalu DNS servernya, nah DNS servernya ini kita belum punya, kita buat dulu. Pergi ke service, ke DNS. Nah, kita buat domainnya dulu seperti email ya, seperti contohnya email, sama kayak email kita namain aja. Di sini DNS-nya namanya pikri.com. Terus addressnya kita samain dengan IP router aja, kita paste. Nah, kita add. Nah, ini sudah terdaftar. Lalu kita on kan dulu. Salah, maaf. Nah, ini tuh sudah ada ya domainnya, sesuai dengan ya domainnya sudah ada ya. Terus kita kopas saja di sini sesuai tadi address servernya. Nah, 1.2. Terus kita otomatikin, kita tutup. Nah, langsung kita buat, karena servernya sudah kita tambahin. Sekarang kita copy C1 kita tambahin dengan PC1 saja, PC1. Terus ke desktop, alamat IP. Nah, IP addressnya di sini kita copy saja sama seperti 192.168 dan 1.3, karena 1.2 tadi sudah kita gunakan. Subnetnya otomatis, gateway-nya sesuai dengan router tadi. Kita copy dulu. Nah, 1.1. Nah, DNS servernya juga tadi sudah kita dapat. Terus kita copy paste aja. 1.2 kita otomatisin. Bentar, kita otomatisin. Lalu kita tutup tab. Lalu kita tutup saja tabnya, dan kita lakukan ke PC 2 sama kayak PC 1 tadi. Kita config, kita ganti namanya jadi PC 2. Lalu ke desktop, alamat IP. Nah, IP addressnya sama 192, kita kopas aja tadi. Nah, kita ganti jadi 1, ini kan 2 dan 3 sudah. Sekarang berarti kita ganti 4, karena 1, 2, 3 tadi kan sudah. Sekarang kita ganti 4 biar tidak sama ya. Subnetnya otomatis, subnet gateway-nya sesuai router sama seperti tadi. Kita kopas saja. Nah, servernya juga sama sesuai server tadi 1,2. Nah, setelah kita otomatisin ya, otomatis dulu, terus kita keluar. Sama di PC3 juga nanti kita akan melakukan hal yang sama, dan juga di PC4. Sebelumnya kita tes dulu apakah jaringan PC1 dan 2 sudah connect. Kita buka PC2, lalu sebentar, desktop, close lagi. Kita pilih command RAM,
kita ping ya. Di sini ping sesuai dengan PC1 tadi, alamat IP-nya 192.168.1.2 titik 3 maksudnya, salah. Nah, di sini kita sudah lihat ya, sini berhasil, ada kecepatannya juga. Lalu kita cek dari PC 2 ke PC 1, kita ping 192.1.8 tuh 168 maksudnya titik 1 ya, alamat untuk PC 1 1.2 maksudnya. Lalu kita klik dan ya berhasil di sini. Lalu kita akan buat PC 3-nya, kita atur sama seperti PC 1 dan PC 2, kita tambahin dulu. Ini PC 3. Terus kita ke desktop, alamat IP kurang lebih sama. Dari sininya kita kopas saja. Karena ada di router jalur B atau di router 2, maka kita ganti jadinya 2.1 sesuai dengan alamat routernya tadi. Lalu error, salah, ke PC 3. IP address-nya kita paste lagi tadi, kurang 1 sini, 1 titik salah, 2 titik 2.2 ya, biar tidak sama, biar berurutan dengan, karena servernya tadi 2.1. Nah, untuk default itu kita samain aja kayak tadi, 192.168 kita ubah 2.1 karena ada di router 2, dan untuk servernya sama karena servernya menggunakan satu server ya, jadi servernya sama tetap di 192.168.1.2. kita otomatikin, kita close. Lalu ke PC terakhir, PC 4, kita config, kita tambahin PC 4 desktop, alamat IP address-nya kita copy, IP address-nya sama tadi 192.168.2.3 karena 2 buat PC 1. Submit-nya otomatis. Get file-nya juga tadi sama 2.192.168.2.1. Nah, sesuai routernya. Nah, DNS servernya sama sesuai server, kita otomatikin, kita close. Lalu kita coba tes ya, seperti di jalur A, coba tes apakah jalur B ini terhubung atau tidak. Kita ke format RAM, kita ping 192.168.2.2. Nah, berhasil ya, kita lihat. Dan coba kita ping dari jalur A ke jalur B atau sebaliknya ya, dari jalur B ke jalur A. Kita ping di sini, ping 192.168.2.1.3. Nah, lihat di sini agak sedikit lama karena dia
butuh waktu ya, karena dia harus pindah ke jalur A. Dari jalur B dia pindah ke jalur A, tapi sini berhasil. Bisa dilihat. Lalu kita tes dengan simulasi apakah ini berjalan jika mengirim email. Kita dari PC1 kita kirim email PC1 ke PC2. Nah, disitu lihat di real time-nya sukses ya. Lalu dari PC3 ke PC4 juga sukses. Lalu kita lihat simulasinya. Kita klik, kita play. Nah, lihat di sini dari PC1 ke server lalu ke PC2. Berarti sukses tanpa ada yang merah ataupun yang terputus. Kita play lagi. Lalu kita akan buat gimana caranya agar PC-PC ini bisa saling mengirimkan email. Yang pertama kita buat dulu emailnya ya di setiap akun dari server sampai ke PC-nya kita buat dulu. Lalu kita hapus dulu ini. Kita klik server, terus email. Kita klik. Nah, di sini kan tadi emailnya sudah ada domainnya kan. Domainnya tadi yang kita sudah buat pikri.com. Terus usernya kita sesuaiin aja sama user, samain aja dengan user sesuai namanya ya. Kita set dulu. Sudah, terus kita tambahin. Pertama kita buat email servernya dulu. Kita ke sini server passwordnya 000 kita buat. Lalu kita buat email PC1 passwordnya sama PC1 000. Lalu kita buat juga PC2 passwordnya sama. Kita samain aja passwordnya biar nggak bingung ya. Lalu PC3 passwordnya sama 000. Lalu kita buat PC4 atau PC terakhir, passwordnya juga disamain aja. Kita add, dan sekarang kita buat agar email ini sudah terbuat tapi belum login ya ke masing-masing PC. Maka kita akan buat setiap PC itu login atau mempunyai email sendiri. Pertama server dulu kita masukkan sini. Nah, sini namanya server. Lalu email addressnya tadi kan kita sudah buat ya, pikri.com, berarti server underscore pikri.com. Untuk server informasinya tes aja pikri.com dua-duanya. Lalu untuk username-nya sesuai ya tadi server, kita namanya server. Nah, passwordnya 000. Terus kita save. Udah ya login ya. Nah, lalu kita buat PC1. Kita klik, kita klik email.
Nah, di sini namanya tadi PC1 ya. PC1, email addressnya kita ambil PC1 fikri.com, kita isi sama fikri.com. Lalu username-nya PC1 sesuai yang tadi kita daftarkan. PC1, passwordnya 000, kita save ya, sudah berhasil. Lalu buat PC2, nah namanya PC2, terus emailnya PC2 fikri.com, fikri.com, server informasinya sama. Lalu username-nya PC2, passwordnya 000, kita save ya, sudah berhasil. Sekarang kita coba ya, kita klik PC1, email, kita klik compose. Nah, kita kirim ke PC2 ya, PC2 fikri.com, subjeknya bebas. Pesannya bebas dan kita send, lalu kita send. Nah, dilihat di sini emailnya memang sudah terkirim, tapi memang belum bisa karena paket siswa record saya masih belum terhubung dengan Net Academic ya. Jadi di sini sudah terkirim tapi tidak bisa mengirim. Tapi apabila teman-teman sudah memiliki akun ataupun sudah bisa login, caranya kurang lebih sama seperti itu. Dan akan sukses ya. Sekian dari video tersebut, semoga bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.